Pagi ini saya berada di Citarum. Tumpukan sampah kini sudah mulai bersih, tinggal sedikit lagi dan itu pun timbul dari sampah lama berasal dari bawah. Kawasan ini dalam waktu tidak terlalu lama akan saya rubah menjadi kawasan yang tertata, kemudian bisa menjadi ruang rekreasi warga dan semoga ke depan airnya bersih sehingga masyarakat bisa mancing di sini. Nah, ini situasinya sudah sangat berubah dan hari ini akan saya bergerak ke hulu, ke daerah pasar, daerah pemukiman untuk saya peringatkan tidak lagi membuang sampah ke sungai yang memiliki dampak yang sangat buruk bagi kebersihan Citarum. Semoga seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dan Kota Bandung memiliki kesadaran menjaga lingkungan, membuang sampah tidak ke sungai, tapi mengelolanya di lingkungan menjadi sampah organik dan anorganik. Salam untuk rakyat Jawa Barat, mari kita hidup waras agar alam ini memberikan berkah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, tak pernah bosan-bosan saya terus mengupdate terkait dengan informasi-informasi yang datang dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang hari-hari belakangan ini menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial karena prestasinya, karena kinerjanya, karena kemampuannya dalam membangun Jawa Barat. Barusan kita menyimak di mana Kang Deddy Mulyadi sudah berada di Sungai Citarum. Saya akhir-akhir ini ketika mencoba untuk mengikuti perkembangan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, hampir setiap hari saya tidak pernah menemukan bahwa beliau sedang duduk manis di kantor di ruangan ber-AC. Tetapi beliau selalu kita temukan di rumah-rumah warga, di pegunungan, di sungai, dan lain sebagainya. Inilah contoh-contoh pemimpin yang mau mewakafkan hidup mereka untuk membangun wilayahnya. Dan pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini memang sangat sulit kita temukan di bangsa ini. Karena tidak semua orang bisa mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi tentunya akan membawa dampak positif dan kemajuan untuk Provinsi Jawa Barat. Dan selain itu, dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa ini adalah suara-suara dari masyarakat Jawa Barat. Dan kepada Kang Deddy Mulyadi, saya sangat yakin dan percaya bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang tidak anti kritik. Pribadi yang mau mendengar aspirasi dari rakyatnya. Pribadi yang mau mendengar keluh kesah dari rakyatnya. Dan berikut ini saya sengaja mau menampilkan beberapa cuplikan video terkait dengan suara rakyat dari masyarakat Jawa Barat, terkait dengan curahan hati dari masyarakat Jawa Barat, dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini pada akhirnya bisa didengarkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sendiri. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, mohon diperhatikan Pak di wilayah-wilayah kecil pelosok seperti di Kampung Baut sini, di Kampung Sikomat, Desa Tanggulun, Kecamatan Kedungora, Garut. Di sini tuh Pak nggak ada akses mobil Pak. Jadi kasihan kalau warga di sini itu kalau bikin rumah itu 2 kali lipat Pak. Ini kampungnya ini kampung besar Pak. Di sini tuh ada 2 kampung Pak Deddy. Kampung Pamulihan sama Kampung Baut. Cuman di sini tuh tidak ada akses mobil Pak. Ya kan, jadi kalau bikin rumah itu 2 kali lipat. Dimohon kepada Kang Deddy Mulyadi, jangan cuma hanya di kota-kota besar Pak, mohon diperhatikan di wilayah kami di sini Pak, di Kampung Baut Pak, di Garut Pak ya. Nanti Bapak bisalah digebes-gebes Pak di Bupati Garut, kecamatan, sampai desa pun sama Bapak digebes-gebes Pak. Itu tolong diperhatiin itu tuh lembur apa kampungnya Sikomat itu, perhatikan itu kan. Kalau bisa Pak ada anggarannya untuk bikin jalan mobil Pak, akses mobil ke sini Pak. Iya. Soalnya di sini udah beberapa kali ganti lurah,
Tidak ada, Pak. Udah ada beberapa ganti bupati, nggak ada ke sini, Pak. Nggak ada anggaran untuk jalan mobil ke sini, Pak. Mudah-mudahan diperhatikan, Pak. Ini kami selaku warga ya, Pak. Kami memohon dan meminta gitu kan. Mudah-mudahan apa ya? Kalau misalkan si Komat ini jelma beunghar, orang kaya, Pak. Kuaing, Pak. Kusi Komat, Pak, bener, Pak. Kusi Komat di jalan, diberi jalan ka dia. Nah, diberi jalan mobil. Kalau si Komat orang kaya, cuma si Komat ini ya rakyat biasa, Pak. Selaku konten kreator ya, mudah-mudahan ada akses mobil ke sini, Pak. Nanti itu Pak bisa ke sana, Pak, tuh. Bisa jalurnya ke sana bisa, ya kan? Nah, ke sana bisa, jalur ke sana bisa. Nah, lurus ke sana juga bisa, Pak. Ya kan? Enggak terlalu panjang kok, Pak. Mudah-mudahan diperhatikan ya, Pak ya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka buat Gubernur terpilih Kang Deddy Mulyadi ya. Pak, tolong dipantau Bupati Pangandaran yang kemarin malam sudah melakukan tindakan yang kurang menyenangkan dan meresahkan masyarakat. Malam-malam jam 10 datang ke rumah tokoh masyarakat membawa beberapa orang, beberapa kendaraan, beberapa motor. Dia datang ke rumah tokoh masyarakat yang sekarang sedang memproses menggugat tanah timbul yang ada di Desa Sukarsik. Tolong Pak dipantau. Buat Bapak Kapolres juga, laporan yang sudah dilaporkan oleh pelapor kepada terlapor, tolong ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat sekarang marah besar, Pak. Saya sendiri yang tidak tahu menau dan jauh daripada tanah pesisir pantai, ikut marah, Pak. Saya aneh itu bangunan-bangunan yang ada di sana. Sekarang timbul bangunan-bangunan bagus. Dan setelah dibikin mainan buat masyarakat, diusir. Karena itu tanah pribadi katanya. Sekarang saya pengen tahu siapa yang mengeluarkan surat izinnya itu. Tolong tunjukkan surat izinnya. Kalau ada, alhamdulillah. Jadi saya tahu siapa yang membuat surat izinnya. Dan yang namanya surat izin pasti ada uang yang dikasih. Dan saya akan tahu siapa yang menerima uangnya. Tolong dipantau. Buat Polres Pangandaran, delik aduan ataupun laporan yang sekarang dilakukan oleh pelapor, diproses, Pak. Semua warga masyarakat sama. Butuh perlindungan hukum. Hukum jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lakukan sebelum masyarakat bertindak. Saya hanya memberi masukan saja sebagai warga masyarakat, sebagai masyarakat yang punya sosial kontrol demi pejabatnya, menyayangkan tingkah laku atau sikap aroganisme yang dilakukan oleh Bupati Pangandaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dalam cuplikan video di season kedua ini ada dua cuplikan video yang menarik. Yang pertama datang dari Kabupaten Garut, lalu yang kedua datang dari Kabupaten Pangandaran. Dari Kabupaten Garut, di cuplikan video tadi kita menyimak bahwa ada keluh kesah dari rakyat, dari orang-orang kecil, dari orang-orang yang tidak mampu kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi agar bisa membuka akses jalan mobil ke kampung mereka masing-masing. Terus terang, ini adalah permohonan yang mungkin benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Pemuda yang tadi mungkin dia hanya bisa memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan tentang fakta, tentang hal-hal, tentang kekurangan, tentang kegelisahan, tentang penderitaan yang terjadi di kampung halamannya. Semoga saja Bapak Bupati Garut, Camat Garut, ataupun Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi bisa mendengarkan keluh kesah, curahan hati dari pemuda tersebut. Karena bagi saya, hal-hal yang disampaikan oleh pemuda ini tentunya adalah sebuah ungkapan cinta yang dia sampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi agar akses jalan ke kampung halamannya itu bisa sesegera mungkin terrealisasi. Pada poin yang kedua, ini yang lebih menarik terkait dengan Bapak Bupati Pangandaran.
Seorang pemimpin, kalau di dalam diri sudah tanam sikap arogan, bagaimana rakyat Anda, masyarakat Anda bisa mencintai Anda? Seringkali saya katakan bahwa ketika Anda dipilih oleh rakyat, ketika Anda dipercaya oleh rakyat untuk menjadi seorang pemimpin, jangan tunjukkan sikap arogansi Anda. Jadilah pemimpin seperti seorang hamba. Hal-hal yang ditunjukkan oleh Bapak Bupati Pangandaran ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa ungkapan keluh kesah dari Bapak yang tadi mungkin hanya satu di antara ribuan bahkan jutaan masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Ayolah, Anda itu dipilih oleh rakyat, Anda itu dibayar oleh rakyat, mobil dinas kalian pun dibayar oleh rakyat. Kalau Anda seorang pemimpin yang tahu diri, kalau Anda seorang pemimpin yang tahu malu, Anda sesungguhnya harus menghormati rakyat itu, harus merawat rakyat itu, harus menjaga rakyat itu, dan membina persaudaraan dengan rakyat itu. Jangan Anda tunjukkan sikap arogansi Anda. Jangan Anda tunjukkan sikap kejagoan Anda, sikap premanisme Anda. Kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Jangan sampai Anda ketika dipercaya untuk menjadi Bupati Pangandaran tidak langgeng jabatannya sampai 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi, apa yang dikritik oleh masyarakat Anda itu adalah hal yang positif. Sebagai catatan penting bahwa sikap arogansi yang Anda tanamkan dalam diri Anda itu sangat tidak baik, sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Dan saya berharap bahwa hal-hal serupa, tolong Kang Deddy Mulyadi bisa memberikan atensi khusus. Masyarakat Indonesia hari ini sedang memberi atensi khusus kepada Provinsi Jawa Barat. Karena ketenaran, karena kehebatan, karena gebrakan-gebrakan baru, karena prestasi yang ditunjukkan oleh gubernur Anda, Kang Deddy Mulyadi. Jadi Anda sebagai bawahan, sebagai bupati, sebagai camat, sebagai desa, tolong hargai pemimpin Anda saja. Kami yang masyarakat Indonesia menghormatinya. Malah kami menaruh harapan agar di 2029 nanti kemampuan, kualitas dan kinerja yang dimiliki oleh seorang Kang Deddy Mulyadi jangan hanya dirasakan oleh masyarakat di Jawa Barat, tetapi harus bisa diapresiasikan, harus bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Sekali lagi, jadilah pemimpin yang rendah hati, jadilah pemimpin yang tahu malu dan tahu diri. Karena Anda dipilih oleh rakyat, maka hargailah rakyat Anda. Buang jauh-jauh sikap arogansi Anda, sikap premanisme Anda, karena itu akan berdampak buruk, baik terhadap kekuasaan Anda maupun kepada karir politik Anda. Mari kita simak lagi cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PT saya khusus buat Kang Deddy. Ya, saya melihat gebrakan-gebrakan Kang Deddy ini, Gubernur Jawa Barat, sangat luar biasa. Ya, tadi siang beliau telah merobohkan IBIS, ya, kalau nggak salah IBIS Fantasi, yang dimana itu memang peruntukannya memang untuk kebun teh, ya, dijadikan tempat rekreasi, yaitu IBIS Fantasi. Saya salut, ya. Tentunya itu mungkin izin itu dikeluarkan oleh gubernur yang sebelumnya. Tapi mohon ada satu pesan saya nih buat Kang Deddy, ya.
itu kan pedagang-pedagang kaki lima kan sudah dibersihkan Pak, dari bawah sampai ke puncak pas sampai ke atas itu sudah bersih Pak, sudah tidak ada. Yang jadi pertanyaan saya, dulu itu rindu alam itu dipermasalahkan Pak, sekarang kenapa bisa berdiri Asep Strawberry 4 lantai? Yang saya tahu itu sempat didemo juga oleh masyarakat setempat, ya. Tapi tetap sekarang mereka sudah beroperasional. Nah itu Kang Deddy, saya perlu jawaban dari Kang Deddy. Siapa pemilik Asep Strawberry itu? Apa betul itu adalah miliknya mantan Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil? Dan kalau memang bukan, ya hanya satu tempat makan yang masih berdiri kokoh di jalur Cisarua Puncak. Mohon jawabannya Kang Deddy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengeluarkan kebijakan menghapus tunggakan pajak. Itu luar biasa. Dodi Permana, aktivis kampung, aing mah kakarak ngadenge sia teh muji-muji gubernur Bapak aing. Emang Bapak aing mah pinter, cerdas nyaho, lain pupujieun asuk-asukan kawalungan mere contoh. Aina logikana anu baroga hutang karena pajak kendaraan anu 5 tahun genep tahun teu malayar sampai 10 tahun dibebaskeun mending kena duit nu nyata nu 1 tahun tapi aya pemasukan yang pemerintah ke pembangunan Jawa Barat. Logika kan ya. Aina tong loba ngacapluk nu penting mah dukung ayeuna mah daripada gubernur kamari loba pencitraan ngutak-ngatik alun-alun di Kembangan make bal di buleut-buleut make batu jeung naon Soekarno Hatta dibongkar pasang bolak-balik ke daerah mah cicing wae ngajadau gubernur kamari mah tah ayeuna mah mending dukung tong loba baceprotan sia nyaho teu Bapak aing calon presiden wani tarohan jeung saya sok we tingalikeun calon presiden ya ayeuna mah geus tong loba ngadatong loba rudet mending dukung. Oke, salam waras deui Pak Kang Deddy Gubernur Jawa Barat ya. Coba kita lihat teman-teman. Mereka tuduh Kang Deddy di mimbar-mimbar, mereka teriak, Deddy itu adalah pelaku kesyirikan. Si Deddy itu bikin patung di Purwokerto ya, Purwakarta. Mereka menuduh, saya tidak pernah melihat Pak Deddy membuat patung terus suruh masyarakat sembah itu patung. Saya nggak pernah lihat itu. Cuma yang jadi masalah, Mbak Alawi bikin kuburan nenek moyangnya untuk didatangkan Muhyiddin untuk saya. Tuduh Pak Deddy bilang bikin syirik. Mereka sendiri bikin syirik. Gitu loh. Bukan hanya sampai di situ. Orang Indonesia pun didatangkan dari Indonesia untuk sembah mereka punya leluhur yang ada di Tarim. Kamu menyuruh Pak Deddy bikin syirik. Pak Deddy hanya membuat saja di kota itu untuk sebagai simbol. Kalau mereka bikin untuk suruh sembah, gitu loh. Kalau Pak Deddy bikin itu patung terus disuruh masyarakat Purwakarta untuk sembah, itu baru salah. Gitu loh. Itu yang nggak masuk akal dari saya. Makanya mudah-mudahan Pak Gubernur di Purwakarta, Jawa Barat, Pak Kang Deddy, tutup jalan mereka, jangan masuk di Jawa Barat. Amin. Gitu loh. Amin. Mereka teriak-teriakin orang. Saya itu geram melihat mereka. Pemerintah yang sah diteriakin. Seperti Pak Jokowi dulu itu, ya Allah. Mereka menuduh kita punya istana negara, istana Dajjal. Terima nggak? Enggak. Kecewa ke kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Eta nanaonan coba ngaliburkan supir angkot, supir andong, supir beca. Dengan alasan supaya henteu macet pas arus mudik jeung arus balik. Sita cari cing di Arimah. Sita cicing di imah. Dan selama cicing di imah gitu, manehna teh diberi kompensasi 3 juta. Kan anehnya. Tibalana ge eueuh Pak pejabat nu kos kitu eueuh Pak. Kan urang teh hayang Pak pas mudik teh mamacetan. Supaya aya sensasina Pak mudik teh Pak. Hal sebesar ini Bapak pikirin. Aneh orang mah. Ya, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu memang pribadi yang aneh.
terkadang kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat kita, tidak kesampaian. Karena memang beliau jauh lebih hebat daripada kita. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video di season ketiga ini, ada 2 poin penting yang menarik. Yang pertama terkait dengan rumah makan Asep Strawberry yang di Puncak Bogor itu. Itu yang dipertanyakan oleh masyarakat Jawa Barat. Kenapa? Pedagang kaki lima, bangunan-bangunan lain sudah disingkirkan, sudah dibereskan semua oleh Kang Deddy Mulyadi. Tempat-tempat pariwisata sudah disingkirkan dan sudah dirobohkan. Tetapi masih ada satu bangunan katanya yang masih berdiri kokoh. 4 lantai, rumah makan Asep Strawberry. Ini adalah satu PR. Dan saya berharap bahwa di suatu hari nanti, Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat, yang saat ini sedang melakukan berbagai macam gebrakan untuk pembangunan di Jawa Barat, bisa memberikan klarifikasi terkait dengan status rumah makan Asep Strawberry ini. Ini adalah suara dari masyarakat Jawa Barat. Saya, Putra NTT, hanya mau menanggapi bahwa apa yang ditanyakan oleh masyarakat Jawa Barat ini tentu ada hal-hal positif. Dan sebagai seorang pemimpin, Kang Deddy Mulyadi harus gentleman dan memberikan klarifikasi tentang status, tentang rumah makan Asep Strawberry yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di Puncak Bogor itu. Pemirsa sekalian, dalam cuplikan video ketiga juga, hal yang menarik ketika kita menyimak tentang orang-orang yang menilai bahwa Purwakarta itu ketika dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi itu menjadi kota musyrik dan lain sebagainya. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya sudah mendengarkan kabar, mendengarkan pemberitaan bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah melarang para habaib yang ada di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan ceramah. Dan ini adalah sebuah keputusan yang menurut saya sangat berani, sangat luar biasa, dan ini merupakan hal yang tepat yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan melarang para habaib untuk berceramah. Karena memang selama ini di wilayah Jawa Barat seringkali kita dipertontonkan dengan ceramah-ceramah dari para habaib yang menurut saya benar-benar tidak manusiawi. Yang menurut saya tidak menunjukkan ketokohannya sebagai seorang habaib. Bagaimana mungkin seorang habib ceramahnya tentang provokatif? Seorang habib ceramahnya tentang caci maki? Seorang habib ceramahnya tentang menjelekkan sebuah negara dan lain sebagainya? Seorang habib ceramahnya menjelekkan pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Padahal seorang ulama yang baik, seorang pemimpin agama yang baik, dia akan selalu menyampaikan hal-hal yang membawa kedamaian, yang membawa kesejukan di antara kehidupan umatnya. Tetapi memang agak lain para habib yang ada di Indonesia ini. Saya pikir tidak saja di Provinsi Jawa Barat. Sesungguhnya seluruh para habib yang ada di bangsa ini, yang selama ini selalu kita kenal yang membuat kegaduhan dan lain sebagainya, mereka-mereka itu harus diberi peringatan keras, harus dilarang berceramah bila perlu dicabut izinnya. Pemirsa, itu adalah poin-poin penting dalam cuplikan video di season ketiga ini. Dan yang terakhir, dari semua keluh kesah, curahan hati masyarakat yang ada di Jawa Barat ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang cukup menarik, di mana rasa gundah gulana, keluh kesah tentang akses jalan raya, tentang keadilan, tentang arogansi dan lain sebagainya. Saya ingin mempersembahkan satu cuplikan video apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada kita semua.
Mari kita simak bersama-sama. Untuk seluruh warga Jawa Barat, saya sampaikan bahwa banyak sekali postingan yang meminta saya untuk memperbaiki jalan yang rusak. Perlu kami sampaikan bahwa kewenangan jalan itu ada jalan desa, jalan kabupaten kota, dan jalan provinsi serta jalan nasional. Pemerintah provinsi saat ini 2,4 triliun itu akan dialokasikan untuk pembangunan jalan provinsi, membuat jembatan di jalan provinsi. Ini fokus kita untuk tahun ini dan tahun depan. Setelah jalan provinsi semuanya siap dan dalam keadaan sangat sempurna, maka kami akan melangkah yang kedua, memberikan stimulus terhadap kabupaten kota yang tidak punya kemampuan keuangan untuk membangun jalan. Sekali lagi, yang tidak punya kemampuan keuangan untuk membangun jalan, untuk segera menyempurnakan pembangunan jalan kabupaten kota. Setelah sebelumnya saya pasti mengevaluasi terhadap anggaran yang dimilikinya. Jangan sampai untuk jalan tidak ada, untuk kegiatan lain ada. Setelah itu kami akan memfokuskan pada mensinergikan jalan desa. Nah, jalan desa itu sebenarnya sudah ada dana desa. Tetapi apabila desa-desa tidak punya kemampuan, wilayahnya sangat luas, kemudian alokasi dana desanya tidak mencukupi, nanti kami akan memberikan stimulus terhadap pembangunan jalan desa. Tetapi dengan catatan, dana desanya sudah bisa dilaksanakan secara optimal dan desanya tidak punya kemampuan keuangan untuk membangun jalan karena keterbatasan anggaran. Tahapan ini akan kami lakukan secara bertahap. Tidak bisa dalam tahun ini saya membangun tiga-tiganya, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, jalan desa. Anggarannya tidak akan terfokus. Semua akan dilakukan berdasarkan jenjang. Untuk itu saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, dan insya Allah kita akan fokus menyelesaikan seluruh problem di Jawa Barat secara bersama-sama antara pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten kota, dan pemerintahan provinsi Jawa Barat serta pemerintahan pusat. Terima kasih semuanya. Selamat berlibur, semoga bahagia. Ini rakyat Jabar. Hari ini saya sudah bertemu dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Maruli Simanjuntak, asli Bandung, kelahiran di Sukajadi, di Ledeng, Bandung, ke Sukajadi pindah. Nah. Sekarang Pemda Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Mabes AD untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, ketahanan pangan, pembangunan rumah rakyat miskin, jaringan air bersih, dan penanganan sampah. Wah, itu luar biasa. Ya. Kita sudah mengerjakan ini dan mudah-mudahan ini proyek awal bekerja sama dengan Pemda yang luar biasa akan membangun wilayah dengan masyarakat. Iya. Pokoknya saya mengucapkan terima kasih atas nama rakyat Jawa Barat. Mabes AD menjadi mitra terdepan pembangunan Jawa Barat. Petarung! Petarung! Woi, sip. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Dan dalam cuplikan video di season terakhir tadi, kita menyimak bersama-sama bagaimana satsetnya dari seorang Kang Deddy Mulyadi. Bersyukur Provinsi Jawa Barat saat ini sudah gandeng dengan TNI Angkatan Darat untuk membangun segala proyek-proyek yang ada di Jawa Barat. Tentu saja ini adalah hal yang positif, dan saya pikir kalau di provinsi-provinsi lain bisa bekerja sama dengan TNI seperti ini, pastinya dalam tanda kutip tentang kasus-kasus korupsi dari proyek-proyek itu mungkin bisa di skip. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi tadi bisa menjawab gundah gulana dari masyarakat Jawa Barat. Entah itu yang bersuara tentang jalan, tentang rumah makan Asep Strawberry yang ada di puncak, tentang arogansi dari Bapak Bupati Pangandaran. Dan ini semua
harus terus kita suarakan agar oknum-oknum yang punya sikap ego dan lain sebagainya itu bisa ditindak tegas oleh seorang Kang Deddy Mulyadi. Perlu saya sampaikan bahwa di channel YouTube Orang Timur TV sudah saya tayang di mana Kang Deddy Mulyadi pada akhirnya memecat 133 kepala sekolah SMK, dan ini dampak karena mereka tidak menghimbau larangan tentang study tour. Semoga saja kalau ada pemirsa yang mau mengetahui informasi itu, silakan simak juga di Orang Timur TV. Karena Sainai TV dan Orang Timur TV itu adalah channelnya saya. Mari kita bersama-sama berjuang lewat media sosial, menyuarakan tentang kebaikan, menyuarakan tentang kebenaran untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Orang-orang baik, para pemimpin-pemimpin yang baik harus kita apresiasi, harus kita suarakan, dan harus kita jaga mereka. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.